Malam saudara, selamat tahun baru. Bertemu lagi bersama saya Masih Sertarigan di Business Talk. Perekonomian Indonesia di tahun politik 2024 dibayangi berbagai tantangan. Mulai dari perlambatan ekonomi global hingga suku bunga tinggi. Lalu bagaimana langkah mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Maka dengan itu kita akan bahas bersama narasumber yang telah bergabung di studio. Ada Pak Roy Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Halo Pak, selamat malam. Selamat tahun baru 2024. Selamat tahun baru. Dengan harapan yang baru. Semangat baru. Semangat baru. Saya juga menyapa ada Direktur Riset Core Indonesia, Pak Akbar Susamto. Selamat malam Pak Akbar. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Roy. Selamat malam Pak Selamat tahun baru ya. Terima kasih, selamat tahun baru. Oke, kita tahu tahun ini bukan tahun yang mudah ya. Sejumlah proyeksi mengatakan nih tampaknya tantangannya tidak lebih mudah dibandingkan tahun lalu. Kalau kita lihat untuk proyeksi ekonomi juga diturunkan oleh sejumlah lembaga, IMF misalnya juga turunkan pertumbuhan ekonomi global begitu. Jadi saya mau nanya dulu ke Pak Akbar, kira-kira untuk pertumbuhan ekonomi 2024 ini kemana arahnya? Apakah memang benar tantangannya sangat besar, mulai dari suku bunga yang tinggi begitu diperkirakan akan terus bertambah, kemudian harga minyak juga kita lihat naik begitu. Silakan. Baik, sebenarnya kalau dari angkanya gitu ya, angkanya nggak istimewa banget dalam artian bahwa kalau saya nih memperkirakan dan teman-teman di Core Indonesia, angkanya 4,9 sampai 5% untuk tahun 2024. Ya, proyeksi laju pertumbuhan ekonominya. Oke. Yang itu kemungkinan ya nggak jauh beda dengan 2023. 2023 ini kemungkinan ya sekitar itulah gitu, walaupun angkanya belum keluar karena resmi, data resminya. Tapi kalau misalnya negara partner dagang kita nih, kayak Tiongkok juga harus kita waspadai. Karena kalau kita lihat secara catatan mereka juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Apakah itu tidak perlu kita khawatirkan? Karena mengingat pasar tradisional kita belum begitu berkembang, yang ada ya pasar tradisional aja, tempat tujuan kita mengekspor. Betul, jadi ketika tadi saya mengatakan angkanya 4,9 sampai 5% itu dengan asumsi bahwa semuanya berjalan dengan baik begitu ya. Jadi memang dalam tahun 2024 ini ada tantangan-tantangan, salah satunya tantangan yang terkait dengan Cina gitu ya. Jadi di Cina sendiri juga masih menghadapi persoalan, salah satunya adalah di sana konsentrasi pasar itu ya juga masih belum sepenuhnya pulih ya situasi di Cina. Jadi kenapa kok kita terkait dengan itu? Karena ekspor kita ke Cina itu lumayan besar. Jadi ketika Cina situasinya nggak bagus gitu ya, maka ekspor kita juga nggak bagus gitu. Termasuk juga Amerika Serikat. Anda melihatnya bagaimana kira-kira? Karena kan mereka bilang untuk tampaknya memang sinyal-sinyal suku bunga tinggi juga masih akan berlanjut ya. Betul sekali. Jadi kalau di Amerika Serikat kasusnya adalah kebijakan The Fed ya yang masih menahan tingkat suku bunga mereka gitu ya untuk terutama mengatasi inflasi ya gitu. Walaupun mereka sebenarnya sudah mulai membaik lah, potensi resesinya relatif kecil gitu ya, tetapi sekali lagi itu belum benar-benar pulih sehingga kemungkinan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi mereka dan itu akan punya impact pada kita. Oke, nanti saya akan memperjelas lagi ke Pak Akbar. Sekarang saya ke Pak Roy di sektor real. Kalau dari pelaku usaha sendiri melihat ekonomi di 2024 bagaimana? Apakah misalnya kita mungkin ngukurnya lebih enak langsung ke daya beli begitu ya? Apakah melihat 2024 itu masih penuh tantangan atau sama aja di 2023 juga begitu? Iya, pasti tantangan adalah bagian dinamika dari semua pelaku usaha. Kami di sektor real yang langsung di hilir berhubungan dengan konsumen, kita mengerti apa yang terjadi konsumen, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan, termasuk yang tadi Mrs. katakan, mereka katakan sekarang kok rasanya beli sesuatu daya beli kita kurang karena biasa beli 10 cuma dapat 8 dan seterusnya misalnya. Jadi di tahun 2024 ini kami di dalam meeting internal kami, retail seluruh Indonesia, anggota APRindo, seluruh kepulauan, wilayah, kota, provinsi, kabupaten, kita sudah menyampaikan message bahwa aware for unpredicted. Ya. Jadi ada istilah quote-nya itu predict for unpredicted things. Jadi kita harus memprediksi yang nggak bisa diprediksi. Artinya begini, kita tahu beberapa catatan, misalnya ekonomi going slower ya at the global dan itu pasti dampak. Tadi Pak Akbar sudah katakan di
China pasti melemah, sehingga ekspor kita juga pasti akan menurun. Walaupun kita mencatat di 2022 hampir 300 billion US dollar, 286 US dollar ekspor kita. Tetapi ini pasti akan terdampak, sehingga pendapatan kita juga berkurang. Kemudian kita tahu yang lain, misalnya ada istilah falling inflation, tapi peaking rates. Inflasi kita memang terjaga. Ya. Kita syukur ya, yang apresiasi dua kebijakan populis pemerintah dalam moneter dan fiskal itu bisa mengerem sehingga inflasi kita, ya ini kita bicara di akhir tahun antara 2,86, 2,9 atau nggak lebih dari 3%. Ya, jadi memang inflasinya terjaga karena ada BI rate-nya yang dijaga juga sudah 6%. Tetapi ini dalam satu semester atau dampak ke depannya itu akan mempengaruhi rates-nya, rates kredit di perbankan udah pasti, dan itu akan berdampak kepada kemampuan konsumen untuk harus membayar lebih daripada yang sebelumnya. Jadi otomatis mereka akan mengurangi daya belinya, pengurangan daya beli. Kemudian yang kita tahu adalah yang ketiga adalah kita belum lepas yang namanya supply chain cases, food availability dan price stability. Ya, kita tahu di akhir tahun kemarin 2023 kita mencatat masih ada 4-5 komoditi itu yang tinggi sekali naiknya ya. Ya kita bicara ini kan terekam bisa dilihat di mana-mana, cabai misalnya ya, itu yang makanan utama masyarakat kita. Kemudian beras juga termasuk ya, karena ada beberapa negara kita mau import di-ban oleh negara itu karena mereka perlu juga untuk negaranya sendiri. Sehingga kita mesti cari alternatif ke India misalnya untuk bisa dapat import beras. Kemudian bawang putih, kemudian gula. Nah, ada 4-5 komoditi bapokting di sektor real di mana kami setiap hari berjualan untuk produk-produk itu. Itu terjadi keluhan dari masyarakat. Kenapa naik, kenapa berubah? Ya kami katakan ini bukannya retail yang naikkan, tapi supply-nya yang membuat naik. Karena kita belinya sudah naik ya dari hulu, sektor hulunya. Nah, jadi beberapa hal yang tadi makanya kita sebut predict unpredicted things. Kita harus memprediksi di 2024 ini hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Ya. Artinya bukan hanya sekedar kita melihat ekonomi dari sisi relevansi dan adaptif saja, tapi bagaimana kontingensinya. Nah ini yang seringkali terlewat. Ya. Kontingensi terhadap supply chain misalnya, terhadap masalah food availability dan price stability. Nah kita tahu semua bahwa ya kita masuk di bulan Januari ini tentu kan semua masih mengacu kepada pesta yang saat ini sedang berjalan yang kita sebut Democracy Party, pesta demokrasi. Nah semua pasti akan fokus ke sana sampai kepada adanya hasil election dan seterusnya. Nah jadi ini tahapan-tahapan yang harus kita prediksi terhadap hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Memprediksi sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Apakah kalau saya menyimpulkan, bolehkah kita katakan bahwa pelaku usaha enggak confident? Saya katakan confidence itu adalah semangat dari pelaku usaha. Karena kalau pelaku usaha tidak confidence, sudah bukan pelaku usaha, tapi pekerja sosial. Kita harus tetap confidence, tetapi kita sekarang mengingatkan kepada anggota untuk buat juga contingency plan. Ya, ada bisnis-bisnis yang coba dikembangkan juga, ya selain sektor yang memang digeluti atau yang sekarang dijalankan, dimaksimalkan oleh seluruh anggota retail modern Aprindo. Nah, kemudian kita berhadapan terakhir satu lagi di 2024 ini yang namanya sektor hilir atau consumption rumah tangga, pembentuk GDP kita yang hampir sekitar 52%, 51,8%. Ini sangat tergantung dengan mobility. Nah kita tahu bahwa akhir 2023 kemarin, Desember, ada COVID lagi ya. Harus jaga-jaga ya, walaupun sekarang pasti nggak sehebat lalu karena kita udah vaksin semua ya, walaupun ada COVID-nya. COVID-nya namanya bagus-bagus lagi, Eris lah, apalah, Gamma lah, macam. Tapi itu sesuatu yang nggak kita prediksi. Boykot karena ada geopolitik. Ya. Yang substansinya kita sudah ingatkan pemerintah harus cepat turun tangan supaya polemiknya nggak berkepanjangan. Ya, banyak hal yang tidak diprediksi. Nah itu yang saya sebut tadi predict unpredicted things. Baik. Tapi pertanyaan berikutnya adalah ketika Pak Roy mengatakan memprediksi yang tidak terprediksi, apakah di sini bukan pemerintah, pengusaha melihat
pemerintah tampaknya kurang cepat memberikan solusi? Jangan dijawab dulu, saudara tetap bersama kami di Business Talk.